Pelakor tidak tahu aku pemilik pulau tempat dia berselingkuh dengan suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Biasanya, senja di Pulau Seribu Bintang adalah kanvas kedamaian bagi Wina. Saat bulir-bulir embun mulai menggelayuti dedaunan palem yang menjulang bagai penjaga setiap pulau, dan ketika semburat terakhir cahaya mentari mewarnai cakrawala dengan palet jingga, lembayung, dan keemasan, Wina akan duduk di beranda rumah kayu peninggalan kakeknya, larut dalam kontemplasi. Pulau ini bukan sekadar tanah dan air baginya. Ia adalah kapsul waktu yang menyimpan jejak langkah masa kecilnya, gemuruh ombak yang menina bobokannya, dan aroma garam yang selalu mengingatkannya pada kebebasan. Kakeknya, seorang nahkoda ulung dengan jiwa petualang yang tak pernah padam, mewariskan pulau ini beserta cerita-cerita laut yang tak terhingga. Di rumah sederhana dengan dinding kayu yang lapuk namun kokoh inilah Wina menghabiskan setiap liburan sekolahnya, menjelajahi pantai berpasir seputih tepung, mengintip keajaiban terumbu karang yang penuh warna, dan mendengarkan kisah-kisah pelayaran yang membangkitkan imajinasinya. Pulau Seribu Bintang adalah saksi bisu mimpinya tentang kehidupan yang tenang dan bermakna. Setelah kepergian sang kakek, pulau itu menjadi oase pribadi Wina. Ketika hiruk-pikuk Jakarta menyesakkan, ia akan mencari perlindungan di sini, membiarkan desau angin dan debur ombak menghapus penatnya. Di pulau inilah ia menemukan inspirasi untuk menuangkan isi hatinya dalam bait-bait puisi yang kemudian membawanya pada pengakuan sebagai seorang penulis yang berbakat. Dan di pulau ini pula, takdir mempertemukannya dengan Vino. Vino datang seperti angin laut yang menyegarkan, membawa kehangatan dan harapan baru dalam hidup Wina. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan saat Vino sedang melakukan survei untuk proyek propertinya di pulau tetangga. Mereka berbagi cerita, tawa, dan kekaguman yang sama terhadap keindahan alam. Cinta tumbuh perlahan namun pasti, seakar kuat pohon kelapa yang menancap kokoh di pasir pantai. 8 tahun pernikahan mereka terasa seperti babak-babak indah dalam sebuah novel romantis. Mereka membangun rumah mewah di Jakarta. Karir Vino sebagai pengembang properti melesat pesat berkat visi dan kerja kerasnya. Dan Wina dengan setia mendampingi, menjadi pelabuhan yang aman untuk Vino kembali setelah hari-hari yang melelahkan. Wina percaya bahwa ikatan mereka sekuat batu karang di pesisir pulau ini, mampu menahan terjangan ombak kehidupan seberat apapun. Namun, setahun terakhir, harmoni itu mulai terganggu. Vino yang dulu selalu antusias berbagi cerita tentang harinya, kini lebih sering bungkam dan larut dalam pikirannya sendiri. Sentuhan lembutnya berkurang, senyumnya terasa dipaksakan, dan tatapan matanya seringkali menerawang jauh, menyiratkan beban pikiran yang tak terungkapkan. Wina mencoba berbagai cara untuk memulihkan kehangatan di antara mereka. Ia menciptakan kejutan-kejutan kecil, menyiapkan makan malam romantis, bahkan merencanakan liburan singkat, namun semua usahanya terasa sia-sia, seperti ombak yang pecah di karang tanpa meninggalkan jejak. Malam ini, kesunyian Pulau Seribu Bintang terasa berbeda. Wina duduk seorang diri di beranda, ditemani oleh nyanyian ombak yang monoton dan kerlip bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ia memutuskan untuk datang ke pulau ini tanpa memberitahu Vino, mencari kedamaian dan kejernihan pikiran di tempat yang selalu memberinya jawaban. Udara malam yang lembab membawa aroma bunga pandan laut yang manis, bercampur dengan bau asin air laut yang akrab, membangkitkan kenangan indah bersama kakeknya. Saat Wina mulai merasakan ketenangan merayap kembali ke dalam hatinya, suara deru motor perahu memecah keheningan malam. Cahaya lampu sorot dari arah laut menari-nari di antara pepohonan. Wina mengerutkan kening. Ia tidak mengharapkan kedatangan siapapun malam ini. Pulau ini adalah surga pribadinya, jauh dari keramaian, dan biasanya hanya beberapa staf pemeliharaan yang datang pada siang hari untuk memeriksa kondisi rumah.
Perahu motor itu semakin mendekat, akhirnya merapat di dermaga kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon bakau. Dua siluet tubuh terlihat turun dari perahu dan berjalan beriringan menuju ke arah rumah. Di bawah cahaya rembulan yang samar, Wina mengenali sosok tegap salah satunya. Jantungnya berdebar tak karuan. Itu Vino. Namun, siapa wanita yang berjalan begitu dekat dengannya? Lengannya sesekali menyentuh lengan Vino dengan gerakan intim. Sebuah firasat buruk mencengkeram hati Wina, dingin dan menakutkan seperti kabut yang tiba-tiba menyelimuti lautan. Malam yang tadinya sunyi dan damai, kini terasa syarat dengan pertanyaan yang membayangi dan sebuah kebenaran pahit yang siap menghantamnya. Langkah kaki Vino dan wanita itu semakin mendekat. Di bawah rembulan yang memancarkan cahaya perak pucat, Wina bisa melihat siluet mereka dengan lebih jelas. Vino tampak santai, bahkan sesekali tertawa pelan menanggapi bisikan wanita di sampingnya. Wanita itu berjalan anggun, dengan rambut panjang yang tergerai dan sesekali tersapu angin malam. Ada keintiman dalam gerak-gerik mereka, sebuah keakraban yang menusuk hati Wina seperti duri. Wina terdiam di beranda, bersembunyi di balik pilar kayu yang memburamkan siluetnya. Jantungnya berdegup kencang, bercampur antara rasa penasaran yang mencekam dan ketakutan yang melumpuhkan. Ia tidak ingin mempercayai apa yang dilihatnya, tetapi pemandangan di depannya terlalu nyata untuk diabaikan. Vino, suaminya, datang ke pulau pribadinya di tengah malam, tidak sendirian, dan dengan seorang wanita yang jelas bukan dirinya. Mereka berhenti tepat di depan tangga rumah. Vino merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci, dan membuka pintu tanpa ragu. Wanita itu mengikutinya masuk, tanpa menoleh ke belakang, seolah sudah sangat familiar dengan tempat ini. Pemandangan itu seperti tamparan keras bagi Wina. Bagaimana bisa Vino membawa wanita lain ke rumah yang penuh dengan kenangan mereka? Ke pulau yang seharusnya menjadi simbol cinta dan kesetiaan mereka? Rasa penasaran Wina mengalahkan keterkejutannya. Ia bergerak perlahan, mengendap-endap di sepanjang sisi rumah menuju jendela ruang tamu. Dengan hati-hati, ia mengintip ke dalam. Cahaya lampu temaram menerangi ruangan, memperlihatkan Vino dan wanita itu duduk berdampingan di sofa. Vino merangkul bahu wanita itu, dan wanita itu menyandarkan kepalanya di dada Vino. Mereka tampak begitu nyaman dan mesra, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Wina merasakan dadanya sesak. Pemandangan itu mengkonfirmasi ketakutan terbesarnya. Ada sesuatu yang terjadi antara Vino dan wanita ini, sesuatu yang lebih dari sekadar teman atau rekan kerja. Pengkhianatan itu terasa begitu nyata, begitu dekat, hingga Wina bisa merasakan hawa dinginnya menyelimuti dirinya. Ia mundur perlahan dari jendela, kakinya terasa lemas. Pikiran berkecamuk dalam benaknya. Siapa wanita itu? Bagaimana Vino bisa tega melakukan ini di belakangnya? Mengapa ia berbohong dan bersikap dingin selama beberapa bulan terakhir? Semua pertanyaan itu berputar-putar tanpa memberikan jawaban yang memuaskan. Wina berjalan tanpa arah di sepanjang pantai, membiarkan ombak membasahi kakinya. Pasir putih terasa dingin di bawah telapak kakinya, tetapi dingin di hatinya jauh lebih membekukan. Ia menatap laut yang gelap dan luas, mencoba mencari jawaban di antara deburan ombak yang tak pernah berhenti. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di pasir tidak jauh dari dermaga. Jejak kaki dua pasang sepatu yang berbeda ukuran mengarah ke arah rumah. Jejak kaki itu tampak baru, tercetak jelas di pasir basah. Wina berjongkok, mengamati jejak-jejak itu dengan seksama. Ukuran salah satu jejak kaki jelas milik Vino. Ukuran jejak kaki yang lain lebih kecil, feminin. Jejak-jejak itu berjalan berdampingan, bahkan sesekali terlihat saling bertindihan, mengisyaratkan kedekatan fisik. Sebuah ingatan samar melintas di benak Wina. Beberapa minggu lalu, ia melihat Vino menerima sebuah paket kecil. Ketika ia bertanya apa isinya, Vino hanya menjawab itu adalah perlengkapan kerja.
Sekarang, Wina menduga isi paket itu adalah sepatu wanita ini. Rasa sakit di hati Wina semakin menggerogoti. Ia merasa dikhianati, diremehkan, dan dibohongi. Pulau yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya, kini menjadi saksi bisu pengkhianatan suaminya. Angin malam yang berbisik di antara pepohonan kelapa seolah mengejek kepolosan dan kepercayaannya selama ini. Wina berdiri tegak, menatap rumah kakeknya yang kini tampak seperti penjara baginya. Ia tahu, malam ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan rasa sakit, amarah, dan keinginan untuk mencari keadilan. Malam tanpa tidur di gazebo tepi pantai terasa seperti keabadian bagi Wina. Setiap desiran angin yang menerpa tubuhnya seolah membawa bisikan-bisikan pengkhianatan. Setiap deburan ombak yang menghantam karang mengingatkannya pada hancurnya kepercayaan yang selama ini ia jaga. Rasa dingin menusuk tulang, namun tak sebanding dengan dinginnya kenyataan yang membekap hatinya. Pikirannya bagai kaset rusak yang terus memutar ulang adegan Vino dan wanita itu turun dari perahu. Tawa lirih Vino yang kini terdengar mengejek, dan keintiman yang tak mungkin disangkal. Saat fajar mulai menyingsing, memudarkan kegelapan malam dengan sentuhan warna lembut di ufuk timur, Wina merasakan energinya terkuras habis. Namun, ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia harus menghadapi Vino, mencari jawaban meski ia yakin jawaban itu hanya akan menambah perih lukanya. Dengan langkah berat, ia kembali ke rumah kakeknya, tempat yang kini terasa asing dan ternoda. Pintu depan terbuka begitu saja, seolah pengkhianatan itu sendiri telah membuka jalan masuk. Sunyi menyambut Wina di dalam rumah. Keheningan itu lebih menindas daripada teriakan amarah. Ia berjalan perlahan menuju kamar tidur mereka, jantungnya berdebar tak menentu. Pintu kamar hanya tertutup rapat, tidak terkunci. Sebuah firasat buruk semakin kuat mencengkeram hatinya saat ia mendorong pintu itu hingga terbuka sepenuhnya. Pemandangan di dalam kamar bagai puing-puing mimpi yang hancur berkeping-keping. Vino terbaring telentang di ranjang, wajahnya tampak damai dalam tidurnya, seolah tidak ada badai yang baru saja melanda. Namun, di sisi ranjang yang lain, selimut kusut dan bantal yang tidak pada tempatnya adalah saksi bisu kehadiran orang lain. Aroma parfum asing, manis namun menusuk, masih samar tercium di udara, bercampur dengan bau khas tubuh Vino yang selama ini selalu menenangkannya. Kini, aroma itu justru terasa memuakkan. Mata Wina tertuju pada lantai dekat meja rias. Sebuah anting-anting perak kecil, berbentuk seperti tetesan air, berkilauan tertimpa cahaya pagi yang mulai masuk melalui celah jendela. Benda kecil itu memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan dunianya. Itu bukan miliknya. Itu adalah bukti nyata bahwa seorang wanita lain telah berbagi ruang intimnya dengan Vino, telah menyentuh barang-barangnya, telah tidur di ranjangnya. Sesuatu dalam diri Wina patah. Amarah yang sedari tadi ia tahan dengan susah payah akhirnya meledak seperti gunung berapi. Tanpa sadar, tangannya meraih vas bunga keramik berwarna biru laut di atas nakas. Dengan sekuat tenaga, ia membantingnya ke lantai. Suara pecahan yang nyaring dan mengerikan memecah keheningan pagi, menggema di seluruh rumah. Vino tersentak bangun, matanya terbuka lebar dengan ekspresi kaget dan linglung. Ia melihat Wina berdiri di ambang pintu, tubuhnya bergetar hebat, wajahnya pucat pasi namun matanya membara. "Wina? Kamu, sejak kapan kamu di sini?" tanya Vino dengan suara serak dan panik, berusaha menyembunyikan keterkejutannya di balik nada bingung. Wina tidak menjawab. Ia hanya menatap Vino dengan tatapan dingin yang menusuk jantung. Kemudian, tatapannya beralih ke anting-anting perak yang tergeletak di antara pecahan keramik. Ia menunjuknya dengan jari telunjuk yang gemetar. "Ini, milik siapa, Vino?" Vino mengikuti arah telunjuk Wina. Warna wajahnya semakin memudar, seperti pasir yang tergerus ombak. Ia membuka mulutnya, berusaha mencari kata-kata pembelaan,
namun suaranya tercekat di tenggorokannya. Aku bisa jelaskan semuanya, ucapnya akhirnya. Suaranya bergetar seperti daun tertiup angin. Jelaskan apa, Vino? Tanya Wina dengan nada rendah namun penuh dengan racun kekecewaan. Jelaskan mengapa ada jejak wanita lain di rumahku, di pulau milikku, yang bahkan sebelum kita menikah sudah menjadi tempat perlindunganku. Jelaskan mengapa ada anting-anting asing di kamar tidur kita, di ranjang yang seharusnya hanya menjadi saksi cinta kita. Vino bangkit dari tempat tidur, mencoba mendekati Wina dengan langkah ragu. Sayang, dengarkan aku. Wina mundur selangkah, menjauhkan diri dari sentuhan Vino seolah sentuhan itu adalah racun. Ia tidak ingin lagi merasakan kehangatan tubuh pria yang telah mengkhianatinya. Ia meraih ponsel Vino yang tergeletak di meja kecil di samping ranjang. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci ponsel itu menggunakan sidik jarinya yang masih tersimpan di sana. Instingnya membawanya langsung ke aplikasi pesan singkat. Di sana, tertera jelas percakapan mesra dengan sebuah nomor tak dikenal yang menyimpan nama kontak, Risa Hati Merah 2. Isi pesannya penuh dengan panggilan sayang, janji-janji manis, dan rencana-rencana liburan romantis. Wina menunjukkan layar ponsel itu tepat di depan wajah Vino. Siapa Risa ini, Vino? Kenapa kalian saling mengirim pesan semesra ini? Kenapa kalian berlibur ke pulauku tanpa sepengetahuan dan izinku? Vino terdiam membisu. Wajahnya tertunduk dalam rasa malu dan penyesalan yang terlambat. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia rangkai. Semua bukti terpampang nyata di depan matanya. Maafkan aku, Wina. Lirihnya, suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku khilaf. Ini semua salahku. Air mata yang sedari tadi tertahan di pelupuk mata Wina akhirnya tumpah, mengalir deras di pipinya. Rasa sakit dan pengkhianatan terasa seperti ribuan anak panah yang menghujam jantungnya secara bersamaan. Ia merasa bodoh, naif, dan diremehkan karena telah memberikan seluruh hatinya dan kepercayaannya kepada pria yang ternyata menyimpan duri dalam senyumnya. Cinta katamu. Wina tertawa sinis di tengah isak tangisnya. Cinta macam apa yang tega mengkhianati orang yang katanya dicintai? Cinta macam apa yang tega menodai kesucian pernikahan di tempat yang seharusnya menjadi simbol keabadian janji kita? Wina berbalik, berjalan keluar dari kamar dengan langkah gontai, meninggalkan Vino yang terisak tanpa suara di tengah pecahan vas dan aroma pengkhianatan yang memuakkan. Ia tidak sanggup lagi melihat wajah pria itu, tidak ingin lagi mendengar pembelaan atau alasan yang pasti hanya akan mengoyak hatinya lebih dalam. Ia membutuhkan ruang dan waktu untuk menyendiri, untuk membiarkan hatinya berduka, dan untuk mencari kekuatan dalam dirinya sendiri untuk menghadapi badai yang baru saja menghantam kehidupannya. Pulau Seribu Bintang, yang dulunya adalah surga kecilnya, kini terasa seperti neraka yang menyimpan rahasia kelam dan luka yang menganga. Wina berjalan tanpa tujuan, meninggalkan rumah kakeknya yang kini terasa seperti penjara kenangan pahit. Langkahnya membawanya menuju tebing karang di sisi selatan pulau, tempat di mana ia sering duduk seorang diri untuk menenangkan diri saat kecil. Deburan ombak yang menghantam karang di bawahnya terdengar lebih keras dan lebih marah dari biasanya, seolah ikut merasakan gejolak hatinya. Ia duduk di tepi tebing, memeluk lututnya erat-erat. Angin laut menerpa wajahnya, membawa butiran air asin yang terasa seperti air mata yang tak tertahankan. Pikirannya kosong, namun hatinya terasa penuh dengan rasa sakit yang menyesakkan. 8 tahun kebersamaan, janji-janji cinta yang pernah terucap, semua terasa seperti ilusi belaka. Bagaimana bisa Vino, pria yang ia cintai dan percayai sepenuh hati, tega melakukan pengkhianatan sekeji ini? Bayangan wajah Risa, wanita yang namanya tertera mesra di ponsel Vino, terus berputar di benaknya. Siapa wanita itu? Apa yang membuat Vino berpaling darinya? Apakah ia kurang baik?
Kurang menarik? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamnya tanpa ampun, merobek harga dirinya sedikit demi sedikit. Di tengah lautan keputusasaan, sebuah percikan amarah mulai menyala dalam diri Wina. Ia tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Ia tidak bisa membiarkan Vino dan wanita itu menghancurkan hidupnya begitu saja. Pulau ini adalah miliknya, warisan dari kakeknya, tempat di mana ia memiliki kenangan indah dan kebebasan. Bagaimana bisa Vino menodai tempat ini dengan perselingkuhannya? Sebuah ide mulai terbentuk di benak Wina, sebuah rencana yang dingin dan penuh perhitungan. Ia tidak akan menghadapi Vino dengan air mata dan amarah yang meledak-ledak. Ia akan menggunakan kecerdasan dan ketenangannya untuk mengungkap kebenaran dan memberikan pelajaran yang setimpal kepada mereka berdua. Wina ingat, beberapa tahun lalu, ia pernah mengurus perizinan pembangunan sebuah resort kecil di salah satu sudut pulau. Saat itu, Vino sangat antusias dengan ide tersebut dan ikut terlibat dalam proses perencanaannya. Namun, karena kesibukan Vino dan beberapa pertimbangan lainnya, proyek itu tertunda. Sekarang, Wina menyadari bahwa resort yang ia lihat di foto-foto perselingkuhan Vino dan Risa pasti dibangun di atas tanah miliknya, tanpa sepengetahuan dan izinnya. Amarahnya semakin membara. Vino tidak hanya mengkhianati cintanya, tetapi juga telah mengambil keuntungan dari propertinya secara diam-diam. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan, tetapi juga tentang pengkhianatan kepercayaan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam rumah tangga mereka. Wina bangkit berdiri, menatap lautan yang luas dengan tekad yang membara di matanya. Ia akan mencari tahu segala sesuatu tentang wanita bernama Risa dan hubungannya dengan Vino. Ia akan mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan dan penyalahgunaan propertinya. Dan kemudian, ia akan membuat mereka berdua membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Ia kembali ke rumah dengan langkah yang lebih mantap. Ia tidak akan membiarkan Vino melihat kerapuhannya. Ia akan bersikap tenang dan dingin, mengumpulkan informasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia tahu, ini akan menjadi permainan yang berbahaya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus memperjuangkan harga dirinya dan haknya atas pulau ini. Saat Wina masuk ke dalam rumah, ia melihat Vino duduk di ruang tamu dengan wajah menyesal. Vino mencoba mendekatinya, tetapi Wina mengangkat tangannya, menghentikan langkahnya. "Jangan sentuh aku," ucap Wina dengan nada dingin. "Aku ingin kita bicara." Vino mengangguk pelan, matanya penuh harap. Ia mungkin berpikir Wina akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan, untuk meminta maaf. Namun, Wina memiliki rencana lain. Ia akan membuat Vino merasa aman dan tenang, sebelum ia menjatuhkan bom kebenaran yang akan menghancurkan dunianya. Permainan baru saja dimulai. Wina duduk tegak di sofa ruang tamu, menciptakan jarak fisik dan emosional yang tak tertembus antara dirinya dan Vino. Ekspresinya bagai topeng es, menyembunyikan badai amarah dan kekecewaan yang mengamuk di dalam hatinya. Vino, di hadapannya, tampak seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Matanya memelas mencari setitik ampunan di wajah Wina yang dingin. "Aku tahu kamu terluka, Wina. Dan aku pantas menerima setiap amarahmu." Suara Vino terdengar parau, penuh dengan penyesalan yang mungkin tulus, mungkin juga hanya taktik untuk meredakan kemarahan Wina. "Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak punya alasan untuk perbuatanku. Aku tersesat." Wina mendengus sinis. Tatapannya tajam menusuk mata Vino. "Tersesat katamu? Vino, ini bukan sekadar salah langkah. Ini adalah serangkaian kebohongan yang terencana, pertemuan-pertemuan rahasia, sentuhan-sentuhan terlarang, dan puncaknya, membawa wanita itu ke rumahku, ke pulauku, tempat yang seharusnya menjadi simbol kesetiaan kita." Vino mencoba meraih tangan Wina, jari-jarinya gemetar saat menyentuh kulitnya yang dingin. Wina menarik tangannya dengan gerakan cepat, seolah sentuhan Vino kini terasa seperti racun yang menjalar di nadinya.
Jangan sentuh aku. Aku belum bisa. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan, Wina? Tanya Vino. Nada suaranya mencerminkan kecemasan yang semakin mendalam. Ia tahu, ketenangan Wina saat ini jauh lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Aku ingin tahu segalanya, jawab Wina tegas. Setiap katanya terucap dengan jelas dan dingin. Siapa wanita itu? Siapa Risa bagimu? Sudah berapa lama hubungan terlarang ini berlangsung? Di mana saja kalian bertemu? Apakah hanya di Jakarta? Atau, apakah pulau ini juga menjadi saksi bisu perselingkuhan kalian? Pertanyaan terakhir Wina mengenai pulau itu membuat Vino tersentak. Matanya melebar sedikit, sebelum ia kembali menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Kami hanya mencari tempat yang tenang untuk bicara. Aku tidak pernah berpikir kamu akan. Tidak pernah berpikir aku akan tahu bahwa kamu membawa selingkuhanmu ke pulau pribadiku. Potong Wina dengan nada sinis yang menyayat hati. Selama 8 tahun pernikahan kita, Vino, apakah kamu benar-benar tidak tahu betapa berartinya pulau ini bagiku? Apakah kamu tidak pernah bertanya-tanya mengapa aku begitu sering datang ke sini? Atau kamu memang sengaja mengabaikan semuanya? Vino terdiam, tidak mampu menyangkal tuduhan Wina. Ia menyadari betapa dangkal ia mengenal istrinya, betapa ia telah meremehkan ikatan emosional Wina dengan pulau warisan kakeknya. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri hingga tidak menyadari bahwa ia telah menginjak-injak harga diri dan kenangan berharga Wina. Aku akan menjawab semua pertanyaanmu, Wina, kata Vino akhirnya, menyerah pada kenyataan bahwa kebohongan tidak akan lagi membawanya kemanapun. Dengan suara tertahan, ia mulai menceritakan awal pertemuannya dengan Risa di sebuah acara peluncuran proyek properti beberapa bulan lalu. Ia menjelaskan bagaimana kekaguman sesaat berkembang menjadi ketertarikan yang tak terkendali, dan bagaimana mereka mulai bertemu diam-diam di luar jam kerja. Ia juga mengakui bahwa ide untuk mengunjungi resort di pulau itu adalah idenya, karena ia tahu tempat itu privat dan ia yakin Wina tidak akan pernah mengetahuinya. Ia bahkan menceritakan beberapa pertemuan mereka di sana, menggambarkan betapa tenang dan bebas mereka merasa di pulau itu. Sambil mendengarkan setiap kata pengakuan Vino, Wina diam-diam mengaktifkan fitur perekaman suara di ponselnya yang tersembunyi di balik bantal sofa. Ia tidak lagi mempercayai kata-kata Vino sepenuhnya. Ia membutuhkan bukti konkret, rekaman suara yang tak terbantahkan, untuk menguatkan rencananya dan memastikan Vino tidak bisa lagi memutarbalikkan fakta. Setelah Vino selesai dengan pengakuannya yang menyakitkan, Wina bangkit berdiri dengan gerakan anggun namun dingin. Terima kasih atas kejujuranmu, Vino. Meskipun kejujuran ini datang terlambat dan terasa seperti pisau yang berputar-putar di lukaku. Lalu, apa yang akan kamu lakukan, Wina? Tanya Vino dengan nada penuh kecemasan, menatap Wina dengan tatapan memohon. Aku belum tahu, jawab Wina datar, tanpa sedikit pun emosi terlihat di wajahnya. Tapi yang jelas, Vino, jembatan di antara kita sudah runtuh. Semuanya tidak akan pernah sama lagi. Aku butuh waktu untuk sendiri, untuk memproses semua ini, dan untuk memutuskan langkah apa yang harus aku ambil selanjutnya. Tanpa menoleh lagi, Wina berjalan keluar dari rumah, meninggalkan Vino yang terduduk lemas di sofa. Wajahnya pucat pasi diterpa cahaya pagi yang semakin terang. Ia menuju dermaga kecil di mana perahu motornya terparkir. Di sana, ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sahabat lamanya, seorang pengacara wanita yang cerdas dan memiliki integritas tinggi yang sangat ia percayai. Dengan suara tenang namun penuh tekad, Wina menceritakan garis besar pengkhianatan Vino dan meminta bantuannya untuk menyelidiki lebih dalam tentang latar belakang wanita bernama Risa dan juga tentang legalitas pembangunan resort mewah di pulau miliknya. Sambil menunggu respons dari pengacaranya, Wina juga mengambil langkah proaktif lainnya. Ia menghubungi nomor telepon pengelola resort di pulau itu.
Dengan suara profesional dan tenang, ia memperkenalkan diri sebagai Wina, pemilik Pulau Seribu Bintang, dan mengatakan bahwa ia sedang melakukan audit internal. Ia meminta data lengkap mengenai semua tamu yang pernah menginap dalam beberapa bulan terakhir, termasuk detail pemesanan, salinan kartu identitas, dan catatan transaksi pembayaran. Ia juga meminta akses ke rekaman CCTV selama periode yang sama dengan alasan keamanan dan peningkatan layanan. Jaring-jaring rahasia mulai terbentang di sekitar Vino dan Risa. Wina bergerak dengan perhitungan yang dingin, mengumpulkan setiap kepingan informasi yang akan membantunya mengungkap seluruh kebenaran dan merencanakan pembalasan yang setimpal. Hatinya masih berdenyut nyeri, tetapi tekadnya untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan apa yang menjadi haknya semakin membara. Vino dan Risa telah menabuh genderang perang di tanah miliknya, dan Wina siap untuk membalasnya dengan strategi yang tak terduga. Hari-hari setelah pengakuan Vino terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti Pulau Seribu Bintang. Bagi Wina, waktu seolah berhenti berputar, hanya menyisakan kehampaan dan dingin yang menusuk jiwa. Vino masih berkeliaran di sekitar rumah, bayang-bayang penyesalan yang terus-menerus meratap, mencoba meraih simpati Wina dengan kata-kata maaf yang terdengar hampa dan janji-janji perubahan yang terasa mustahil. Namun, Wina membangun tembok tak terlihat di sekeliling dirinya, menolak setiap sentuhan dan mengabaikan setiap permohonan Vino. Fokusnya kini tertuju sepenuhnya pada pengumpulan informasi dan penyusunan rencana. Nada dering ponsel memecah kesunyian yang mencekam di ruang kerja rumah kakeknya. Nama Renata tertera di layar. Jantung Wina berdebar lebih kencang dari biasanya. "Renata, ada perkembangan?" Sapanya dengan suara sedikit bergetar namun penuh harap. Suara Renata di ujung sana terdengar serius dan profesional. "Wina, ada beberapa informasi penting yang berhasil kami kumpulkan mengenai wanita bernama Risa." Wina menggenggam erat ponselnya. "Katakan padaku." "Dari penelusuran yang kami lakukan, Risa bukan hanya sekadar wanita simpanan biasa. Ia memiliki catatan yang cukup berwarna. Beberapa sumber mengindikasikan bahwa ia memiliki pola mendekati pria-pria mapan yang sudah menikah, menjalin hubungan, dan kemudian memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan finansial. Bahkan ada beberapa bisikan tak terkonfirmasi mengenai upaya pemerasan dan penipuan di masa lalu, meskipun belum ada bukti kuat yang membawanya ke ranah hukum." Rahang Wina mengeras. Jadi, Vino tidak hanya terpikat pada pesona seorang wanita, tetapi juga terjerat dalam jaring seorang manipulator ulung. Rasa jijik dan amarah yang sudah membara kini semakin berkobar. Ia merasa semakin bodoh karena telah mempercayai Vino, yang ternyata begitu mudah diperdaya oleh wanita seperti Risa. "Bagaimana dengan status resort di pulauku, Renata?" tanya Wina, berusaha mengendalikan emosinya. "Ini yang situasinya lebih rumit dan mengkhawatirkan," jawab Renata dengan nada prihatin. "Menurut data resmi dari kantor pertanahan, izin pembangunan resort itu dikeluarkan atas nama PT. Sebutkan nama perusahaan Vino, di mana Vino menjabat sebagai direktur utama. Ada indikasi kuat bahwa Vino menggunakan posisinya sebagai suami dan akses ke dokumen-dokumen pernikahan serta kepemilikan tanahmu untuk memanipulasi proses perizinan. Sepertinya ia berhasil meyakinkan pihak berwenang bahwa ia memiliki hak atas tanah tersebut, atau setidaknya tidak ada keberatan dari pemilik sah." Wina merasakan perutnya seperti diremas. Pengkhianatan Vino ternyata jauh lebih dalam dan terencana daripada yang ia bayangkan. Ia tidak hanya merusak pernikahan mereka, tetapi juga secara sistematis mencoba mengambil alih aset berharganya. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan kepercayaan dan tindakan kriminal. "Apa langkah hukum yang bisa kita ambil, Renata?" tanya Wina, suaranya kini dipenuhi dengan tekad yang membaja. "Kita memiliki beberapa opsi yang kuat, Wina," jelas Renata. "Tentu saja, gugatan cerai dengan alasan perzinahan adalah langkah pertama. Namun, yang lebih penting,
Kita bisa mengajukan tuntutan pidana dan perdata terkait penggelapan aset, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Dengan bukti-bukti yang kita kumpulkan, termasuk pengakuan Vino dan dokumen kepemilikan tanahmu, peluang kita untuk menang cukup besar. Wina menarik napas dalam-dalam, menenangkan gejolak emosi dalam dirinya. Keputusan untuk mengakhiri pernikahan yang telah ia bangun selama 8 tahun bukanlah hal yang mudah, namun ia menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Kepercayaan telah hancur berkeping-keping, dan harga dirinya telah diinjak-injak. Lakukanlah, Renata, kata Wina dengan suara mantap dan penuh keyakinan. Siapkan semua berkas yang diperlukan. Aku ingin mengajukan gugatan cerai secepatnya. Dan pastikan kita juga memasukkan tuntutan hukum terkait properti pulau ini. Aku tidak akan membiarkan dia mengambil apa yang bukan miliknya. Tak lama setelah percakapan dengan Renata, email dari pengelola resort tiba di kotak masuk Wina. Dengan tangan gemetar, ia membuka lampiran yang berisi data tamu, salinan kartu identitas Vino dan Risa, serta rincian transaksi pembayaran mereka. Wina menemukan bahwa Vino selalu memesan kamar-kamar suite paling mewah dengan pemandangan terbaik dan fasilitas privat. Pembayaran selalu dilakukan menggunakan kartu kredit atas nama Vino, seolah ia adalah pemilik sah segalanya. Namun, yang paling menyakitkan adalah lampiran rekaman CCTV. Dengan hati yang perih, Wina memutar satu persatu video tersebut. Layar monitor menampilkan adegan-adegan mesra Vino dan Risa di berbagai sudut resort, berpegangan tangan sambil berjalan di pantai saat matahari terbenam, berpelukan dan berciuman di tepi kolam renang, tertawa bahagia saat makan malam romantis di restoran mewah, dan masuk bersama ke dalam kamar tidur dengan senyum penuh arti. Setiap adegan itu terasa seperti tusukan belati di jantung Wina, mengkonfirmasi setiap kecurigaan dan memperdalam luka pengkhianatan. Di tengah rasa sakit yang mencengkeram, Wina merasakan setitik kemarahan yang dingin dan membara. Mereka berdua begitu menikmati kebahagiaan palsu mereka di pulau miliknya, tanpa sedikit pun rasa bersalah atau ketakutan akan konsekuensi. Mereka bahkan membangun sarang cinta di atas tanah yang seharusnya menjadi tempat kedamaian dan kenangan indahnya bersama kakek. Wina menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hanya berdiam diri dan menjadi korban. Ia harus bertindak, bukan hanya untuk membalas rasa sakit hatinya, tetapi juga untuk merebut kembali kehormatannya dan haknya atas pulau warisan kakeknya. Ia akan menggunakan setiap informasi dan bukti yang telah ia kumpulkan sebagai senjata untuk menghancurkan kebahagiaan semu Vino dan Risa, tepat di tempat di mana mereka merasa paling aman dan berkuasa. Sebuah rencana yang matang dan penuh perhitungan mulai terbentuk dengan jelas di benaknya. Sebuah rencana yang akan mengguncang dunia mereka dan membuat mereka menyesali perbuatan mereka seumur hidup. Setelah mendapatkan semua informasi dan bukti yang ia butuhkan, Wina mulai menyusun rencananya dengan hati-hati. Ia ingin memberikan kejutan yang tak terlupakan bagi Vino dan Risa, sebuah kejutan yang akan membongkar perselingkuhan mereka di depan mata mereka sendiri, di tempat yang paling tidak mereka duga. Wina menghubungi Vino dan mengatakan bahwa ia sudah lebih tenang dan ingin membicarakan semuanya secara baik-baik. Ia mengusulkan agar mereka bertemu di Pulau Seribu Bintang, tempat di mana semua kenangan mereka berawal. Vino, yang masih berharap untuk memperbaiki hubungan mereka, tentu saja menyambut baik usulan Wina. Ia tidak menyadari bahwa ini adalah awal dari perangkap yang sedang disiapkan Wina. Kemudian, Wina mengirimkan pesan singkat kepada Risa, menggunakan nomor telepon anonim yang baru ia beli. Dalam pesan itu, ia mengaku sebagai seorang investor yang tertarik untuk mengembangkan resort di Pulau Seribu Bintang dan ingin bertemu dengan Risa, yang ia dengar memiliki hubungan dekat dengan pemilik proyek. Ia mengatur pertemuan dengan Risa di resort tersebut pada hari yang sama dengan kedatangan Vino. Risa, yang selalu berambisi untuk mendapatkan keuntungan materi, tentu saja tertarik dengan tawaran investor misterius ini. Ia membayangkan dirinya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan posisi yang lebih baik atau bahkan bagian dari keuntungan proyek resort tersebut.
Ia tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju jebakan yang mematikan. Pada hari yang ditentukan, Wina sudah berada di pulau sejak pagi. Ia menghubungi beberapa staf resort yang ia percaya dan menjelaskan situasinya. Awalnya mereka terkejut dan tidak percaya. Tetapi setelah Wina menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan Vino dan kepemilikan sah pulau tersebut, mereka bersedia membantu Wina menjalankan rencananya. Wina meminta staf untuk menyiapkan sebuah ruangan privat dengan layar besar dan sistem audio yang memadai. Ia juga meminta mereka untuk bersikap biasa saja dan melayani Vino dan Risa seperti tamu lainnya. Ia ingin mereka merasa nyaman dan tidak curiga sedikitpun. Menjelang siang, perahu motor Vino terlihat merapat di dermaga. Vino turun dari perahu dengan wajah penuh harap, membawa sebuket bunga mawar merah untuk Wina. Ia tampak terkejut melihat Wina sudah menunggunya di sana, tetapi ia tersenyum lega. "Wina, aku senang kamu mau bertemu denganku," kata Vino sambil memberikan bunga itu kepada Wina. Wina menerima bunga itu dengan senyum tipis. "Aku juga. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan." Tidak lama kemudian, sebuah perahu motor lain merapat di dermaga. Dari perahu itu turun seorang wanita anggun dengan tas branded di tangannya. Itu Risa. Ia melihat Vino dan Wina berdiri bersama dan sedikit mengernyitkan dahi, tetapi kemudian tersenyum ramah. "Vino, kamu juga di sini?" sapa Risa dengan nada dibuat-buat terkejut. "Risa, sedang apa kamu di sini?" tanya Vino, tampak sedikit gugup. "Aku ada janji bertemu dengan seorang investor yang tertarik dengan resort ini," jawab Risa dengan nada manis. Wina tersenyum sinis dalam hati. Rencananya berjalan sesuai harapan. "Kalau begitu, mari kita bertemu dengan investor itu bersama-sama," kata Wina dengan nada ramah namun penuh arti. "Saya yakin kalian berdua sudah saling mengenal." Vino dan Risa saling bertukar pandang dengan wajah bingung. Mereka tidak menyadari bahwa investor yang dimaksud Wina adalah dirinya sendiri, dan pertemuan ini akan menjadi babak akhir dari perselingkuhan mereka. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Wina dengan langkah tenang namun penuh otoritas memimpin Vino dan Risa menyusuri jalan setapak yang diapit oleh bunga-bunga Kamboja yang sedang bermekaran. Aroma harum bunga bercampur dengan bau asin laut, menciptakan kontras yang tajam dengan ketegangan yang menggantung di udara. Vino berjalan di belakang Wina, raut wajahnya menunjukkan kebingungan dan kecemasan yang semakin meningkat. Sesekali ia mencoba meraih lengan Wina untuk bertanya, namun Wina dengan halus menghindar, tatapannya lurus ke depan. Risa, di sisi lain, masih berusaha mempertahankan sikap angkuhnya, berjalan dengan anggun sambil sesekali menggandeng lengan Vino, seolah ingin menunjukkan kepemilikannya, tanpa menyadari badai yang akan segera menerjang mereka. Mereka tiba di sebuah bangunan privat yang tampak mewah namun tersembunyi di antara rimbunnya pepohonan. Bangunan itu memiliki jendela kaca besar yang menghadap langsung ke hamparan laut biru yang tenang. Di dalamnya tertata sofa-sofa kulit berwarna krem dan sebuah meja kopi elegan. Di salah satu dinding, terpasang layar proyektor berukuran besar yang tampak mati. "Silakan duduk," ujar Wina dengan nada sopan namun tanpa kehangatan, mempersilakan Vino dan Risa duduk di sofa yang menghadap ke arah layar. Ia sendiri memilih duduk di kursi tunggal yang sedikit berjauhan, menciptakan jarak psikologis yang jelas di antara mereka. "Jadi, Wina, investor mana yang ingin kamu pertemukan dengan kami?" tanya Vino, suaranya berhati-hati, mencoba mencairkan suasana tegang. Ia menatap Wina dengan tatapan memohon, berharap ada secercah harapan untuk memperbaiki hubungan mereka. "Benar," timpal Risa dengan senyum manis yang dibuat-buat, matanya berbinar penuh minat. "Saya sangat antusias mendengar tentang rencana pengembangan resort ini. Semoga saja visinya sejalan dengan ide-ide saya." Ia melirik Vino dengan senyum penuh arti, seolah mereka berdua adalah tim yang solid dalam proyek ini. Wina membalas senyum Risa dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya.
Kalian berdua pasti akan sangat tertarik dengan investor ini. Bahkan, investor ini sudah sangat dekat dengan kehidupan kalian. Hanya saja mungkin kalian belum menyadarinya sepenuhnya. Vino dan Risa kembali bertukar pandang, kali ini dengan ekspresi yang jelas menunjukkan kebingungan dan sedikit kecurigaan. Ada sesuatu dalam nada bicara Wina yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, ruangan itu menjadi gelap. Suara halus dari proyektor yang mulai menyala memecah keheningan. Di layar besar, muncul logo Pulau Seribu Bintang yang familiar, diikuti oleh serangkaian foto-foto indah yang menampilkan pemandangan eksotis pulau itu dan kemewahan resort yang berdiri megah di salah satu sudutnya. Resort ini memang luar biasa, komentar Risa dengan nada kagum yang tulus. Arsitekturnya modern namun tetap menyatu dengan alam. Saya yakin investornya memiliki visi yang sangat kuat. Memang sangat luar biasa, sahut Wina dengan nada datar yang mengandung ironi. Terutama karena setiap batu dan setiap fasilitas di resort ini dibangun di atas tanah yang sepenuhnya milik saya. Ucapan Wina bagai petir di siang bolong. Vino dan Risa terdiam membisu. Wajah mereka seketika kehilangan warna. Mereka saling bertukar pandang dengan ekspresi dan tidak percaya. Kenyataan pahit mulai merayap masuk ke dalam kesadaran mereka. Apa maksudmu, Wina? Tanya Vino dengan suara tercekat, berusaha menyangkal apa yang baru saja ia dengar. Maksudku adalah, Vino, jawab Wina dengan tatapan dingin yang menusuk. Pulau ini, setiap jengkal tanahnya, setiap pohon kelapa yang menjulang, dan tentu saja, resort mewah yang kalian nikmati ini, adalah warisan tunggal dari kakekku. Akulah pemilik sah satu-satunya atas surga kecil ini. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Vino menundukkan kepalanya dalam-dalam, rasa malu dan penyesalan bercampur aduk di wajahnya. Risa tampak pucat pasi, matanya membulat karena terkejut dan mulai menyadari bahwa ia telah terlibat dalam permainan yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Itu tidak mungkin, kata Risa akhirnya. Suaranya bergetar mencoba menyangkal kenyataan yang terpampang jelas di depan matanya. Vino bilang pulau ini adalah... Vino berbohong, potong Wina dengan tegas. Suaranya dingin seperti es. Seperti kebohongan-kebohongan lainnya yang telah ia rangkai dengan rapi selama ini, baik padamu maupun padaku. Layar proyektor kembali berubah. Kali ini, muncul serangkaian dokumen resmi dengan logo pemerintah dan stempel notaris yang jelas terlihat. Dokumen-dokumen itu adalah surat-surat kepemilikan tanah Pulau Seribu Bintang atas nama Wina. Setelah itu, muncul pula dokumen-dokumen perizinan pembangunan resort atas nama perusahaan Vino, namun dengan sorotan merah yang jelas menandai adanya ketidaksesuaian data, manipulasi tanda tangan, dan indikasi penyalahgunaan wewenang. Vino semakin menundukkan kepalanya, tidak berani mengangkat wajahnya untuk melihat tatapan menghakimi Wina. Risa menggigit bibirnya, menyadari bahwa ia telah tertipu mentah-mentah dan kini berdiri di tepi jurang masalah hukum yang serius. Dan sekarang, lanjut Wina dengan nada suara yang semakin dingin dan penuh arti, saya akan memperkenalkan kepada kalian siapa sebenarnya, investor, yang sangat tertarik dengan perkembangan resort ini dan juga dengan hubungan kalian berdua. Wina memberikan isyarat kecil dengan tangannya ke arah pintu. Perlahan, pintu terbuka, dan masuklah Renata, pengacara Wina, didampingi oleh dua orang pria berpakaian seragam polisi yang berdiri tegap di belakangnya. Selamat siang, Tuan Vino dan Nona Risa, sapa Renata dengan senyum sinis yang tidak mencapai matanya. Kami di sini untuk menindaklanjuti laporan resmi terkait dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan aset, pemalsuan dokumen, dan tentu saja, perzinahan yang telah meresahkan. Wajah Vino dan Risa semakin pucat seperti mayat. Tirai kebohongan yang selama ini mereka jaga dengan susah payah akhirnya terkoyak di tempat yang paling tidak mereka duga, di pulau yang menjadi saksi bisu perselingkuhan mereka, dan di hadapan wanita yang selama ini mereka remehkan, pemilik sah dari segalanya.
Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan Wina memegang semua kartu as di tangannya. Kehadiran dua sosok berseragam polisi di ruangan privat itu, bagai palu godam yang menghantam kesombongan Vino dan kepura-puraan Risa. Vino, yang selama ini selalu lihai merangkai kata-kata pembelaan dan mencari celah untuk lolos dari tanggung jawab, kini membeku dalam kebisuan yang memilukan. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, seolah beratnya pengkhianatan dan kejahatan yang terungkap terlalu membebani pundaknya. Risa, yang beberapa saat lalu masih berusaha mempertahankan citra wanita karismatik dan penuh pesona, kini terlihat seperti burung yang terperangkap dalam sangkar, pucat pasi dan tubuhnya bergetar halus. Apa ini semua, Wina? Tanya Vino akhirnya, suaranya nyaris hilang ditelan keheningan ruangan. Ada nada keputusasaan yang mendalam dalam pertanyaannya, seolah ia baru menyadari betapa besar kesalahan yang telah diperbuatnya dan betapa mustahilnya untuk kembali ke masa lalu. Ini adalah konsekuensi dari pilihan-pilihanmu, Vino, jawab Wina dengan nada dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi amarah yang meledak-ledak. Yang tersisa hanyalah kekecewaan yang membeku dan ketegasan yang tak tergoyahkan. Kamu tidak hanya mengkhianati ikrar suci pernikahan kita, menginjak-injak kepercayaan yang telah kuberikan selama 8 tahun, tetapi kamu juga mencoba merampas hak milikku secara ilegal. Kamu membangun istana kemewahan di atas tanah warisanku tanpa izin, tanpa rasa bersalah. Wina kemudian mengalihkan tatapannya yang tajam kepada Risa, yang kini menatapnya dengan mata memelas bercampur ketakutan. Dan kamu, Risa, ucap Wina dengan nada jijik yang tak disembunyikan, kamu adalah kaki tangan dalam perbuatan hina ini. Kamu menikmati kemewahan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Kamu dengan sadar merusak rumah tangga orang lain, dan kamu bahkan tidak tahu bahwa pria yang membawamu ke sini hanyalah seorang tamu di tanah milik istrinya. Renata, dengan sikap profesional namun tegas, melangkah maju. Ia mengeluarkan sebuah surat dari dalam tasnya dan menunjukkannya kepada Vino. Tuan Vino, atas laporan resmi dari klien kami, Nyonya Wina, nama belakang Wina, Anda kami duga kuat melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan aset, dan pemalsuan dokumen terkait pembangunan dan pengelolaan resort mewah ini. Kami mohon Anda untuk ikut bersama kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini. Vino tidak menunjukkan perlawanan. Ia tampak seperti kehilangan semua semangat dan kekuatannya. Kenyataan pahit telah menelanjangi semua kebohongannya, dan ia tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensinya. Ia hanya mengangguk lemah, tanda menyerah. Kemudian, Renata berbalik menghadap Risa. Tatapannya dingin dan menyelidik. Nona Risa, meskipun perselingkuhan bukanlah delik pidana di negara ini, berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki, Anda diduga kuat terlibat dalam hubungan terlarang dengan suami klien kami selama beberapa waktu. Tindakan Anda telah menyebabkan kerugian emosional dan yang sangat besar bagi Nyonya Wina. Kami akan mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan perdata terkait ganti rugi atas perbuatan Anda. Risa mencoba mencari celah untuk membela diri. Suaranya bergetar namun penuh keputusasaan. Saya tidak tahu kalau pulau ini milik Wina. Vino tidak pernah sekalipun mengatakan hal itu kepada saya. Dia selalu bilang, ketidaktahuan bukanlah pembelaan yang sah untuk tindakan Anda, potong Renata dengan tegas, tanpa memberikan ruang untuk alibi yang lemah. Anda menjalin hubungan intim dengan seorang pria yang jelas-jelas berstatus menikah, dan Anda dengan senang hati menikmati fasilitas dan kemewahan di properti yang ternyata bukan milik kekasih Anda. Anda seharusnya memiliki akal sehat untuk mempertanyakan sumber kekayaan dan hak Vino atas tempat ini. Wina menatap Risa dengan tatapan merendahkan, merasa jijik dengan kepura-puraan dan kebodohan wanita itu. Kamu bahkan tidak tahu siapa sebenarnya pria yang kamu tiduri. Kamu tidak tahu bahwa liburan romantis yang dia janjikan ternyata dilakukan di atas tanah yang dia curi dari istrinya.
Betapa ironis dan memalukannya. Risa tampak terpukul dan marah mendengar kata-kata Wina. Ia merasa dipermalukan dan dibodohi di depan Vino dan aparat kepolisian. Ini semua salah Vino. Dia yang mendekati saya. Dia yang mengatakan bahwa dia sedang dalam proses perceraian. Elaknya, mencoba melempar seluruh tanggung jawab kepada Vino. Tentu saja, kalian berdua sama-sama bersalah. Sela Wina dengan sinis, menatap keduanya dengan pandangan menghakimi. Kamu dengan sadar merusak rumah tangga orang lain demi kesenangan sesaat dan keuntungan materi. Dan kamu, Vino, dengan tega mengkhianati sumpah pernikahan dan mencoba merampas hak milik istri yang selama ini setia mendukungmu. Wina kemudian mengalihkan pandangannya kepada kedua petugas polisi yang berdiri dengan tenang di dekat pintu. Saya mohon kalian untuk membawa Tuan Vino ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut, sesuai dengan laporan yang telah saya buat. Saya akan menyusul ke sana setelah menyelesaikan beberapa urusan di sini. Kedua petugas mengangguk patuh dan mendekati Vino. Dengan wajah pasrah, Vino berdiri dan mengikuti mereka keluar ruangan. Sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh ke arah Wina dengan tatapan yang penuh penyesalan, ketakutan, dan mungkin juga harapan akan ampunan. Tetapi Wina membalasnya dengan tatapan dingin tanpa ekspresi. Setelah Vino dibawa pergi, Wina kembali menatap Risa yang masih berdiri mematung di tengah ruangan. Wajahnya merah padam karena marah dan malu. Dan kamu, kata Wina dengan nada suara yang rendah namun penuh dengan otoritas. Sebaiknya kamu segera berkemas dan meninggalkan pulau ini sekarang juga. Aku tidak sudi melihat jejak kakimu lagi di tanah warisanku. Semua kemewahan dan romantisme yang kamu nikmati di sini adalah hasil dari kebohongan dan pengkhianatan. Pergilah, dan jangan pernah menginjakkan kaki lagi di Pulau Seribu Bintang. Risa menatap Wina dengan tatapan penuh kebencian dan dendam, namun ia tidak berani membantah. Ia tahu, kekuatannya telah luntur dan ia telah kalah telak dalam permainan ini. Dengan langkah berat dan tergesa-gesa, ia berjalan keluar ruangan, meninggalkan Wina sendirian di tengah sunyinya pulau yang kini terasa lebih bersih dan lega tanpa kehadiran para pengkhianat. Konfrontasi yang menyakitkan namun perlu telah berakhir, dan Wina telah memenangkan babak pertama dalam pertempuran untuk merebut kembali harga dirinya dan keadilan. Namun, ia menyadari bahwa perjalanan panjang untuk memulihkan hatinya dan membangun kembali kehidupannya baru saja dimulai. Setelah kepergian Vino dan Risa, Wina merasa tubuhnya lemas. Beban emosi yang selama ini ia tahan akhirnya sedikit terlepas. Ia duduk di kursi, menatap layar proyektor yang masih menampilkan dokumen-dokumen kepemilikan pulau miliknya. Ini adalah kenyataan yang harus ia pegang erat-erat, bahwa pulau ini adalah miliknya, dan ia berhak untuk menentukan apa yang terjadi di atasnya. Renata menghampirinya dan duduk di kursi di sampingnya. Kamu baik-baik saja, Wina? Tanyanya dengan nada khawatir. Wina mengangguk pelan. Aku lega semuanya terungkap. Tapi, juga sedih. Tidak pernah kubayangkan pernikahan kami akan berakhir seperti ini. Aku mengerti, kata Renata lembut. Tapi kamu melakukan hal yang benar. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dan kamu berhak untuk mempertahankan apa yang menjadi milikmu. Terima kasih, Renata. Kamu selalu ada untukku, ucap Wina tulus. Tentu saja. Sekarang, apa langkah selanjutnya? Tanya Renata. Aku ingin resort ini ditutup sementara, jawab Wina tegas. Aku tidak ingin ada lagi jejak mereka di sini. Aku akan memikirkan apa yang akan kulakukan dengan pulau ini nanti. Mungkin aku akan membangunnya kembali menjadi tempat yang benar-benar damai, seperti dulu. Itu ide yang bagus, kata Renata mendukung. Aku akan membantu mengurus semua legalitasnya. Kita juga akan mengajukan tuntutan hukum secepatnya. Wina mengangguk. Ia merasa sedikit lebih kuat sekarang. Kebenaran telah terungkap, dan ia tidak lagi sendirian.
Ia memiliki teman yang mendukungnya dan hukum di pihaknya. Wina berdiri dan berjalan menuju jendela besar, menatap hamparan laut yang tenang. Senja kembali datang, mewarnai langit dengan warna-warna lembut. Kali ini, pemandangan itu tidak terasa menyakitkan seperti malam sebelumnya. Ada sedikit harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Harapan akan masa depan yang lebih baik. "Renata," panggil Wina. "Bisakah kamu membantuku menghubungi beberapa staf resort yang bisa kupercaya? Aku ingin mereka membantu membersihkan semua jejak Vino dan Risa dari tempat ini. Aku ingin pulau ini kembali menjadi milikku sepenuhnya, tanpa ada noda pengkhianatan di setiap sudutnya." "Tentu, Wina. Aku akan segera mengurusnya," jawab Renata. Bersama-sama, mereka mulai menghubungi staf resort. Beberapa di antaranya sudah mengetahui kejadian yang baru saja terjadi dan menyatakan kesediaan mereka untuk membantu Wina. Mereka merasa marah dan kecewa dengan perbuatan Vino dan Risa dan ingin mendukung Wina sepenuhnya. Malam itu, Wina mengawasi saat beberapa staf mulai mengemasi barang-barang Vino dan Risa dari kamar-kamar resort. Foto-foto mereka diturunkan, pakaian mereka dimasukkan ke dalam kotak, dan semua jejak keberadaan mereka perlahan menghilang. Wina merasa seperti sedang membersihkan luka yang dalam, membuang semua hal yang mengingatkannya pada pengkhianatan itu. Saat tengah malam, ketika semua jejak Vino dan Risa telah lenyap dari resort, Wina berdiri di tepi pantai, menatap ombak yang memecah di bawah cahaya bulan. Ia merasa seperti telah membuang beban yang sangat berat dari pundaknya. Pulau Seribu Bintang kembali menjadi miliknya sepenuhnya. Sekarang, ia hanya perlu waktu untuk menyembuhkan hatinya dan membangun kembali kehidupannya di tanah yang ia cintai ini. Masa depan mungkin masih terasa tidak pasti, tetapi satu hal yang pasti, Wina tidak akan lagi menjadi korban. Ia akan bangkit dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Malam yang menyelimuti Pulau Seribu Bintang kali ini membawa ketenangan yang berbeda. Bukan lagi sunyi mencekam yang dipenuhi bayang-bayang pengkhianatan, melainkan hening yang menenangkan, seolah alam pun turut berduka dan kemudian perlahan menghibur Wina. Ia duduk bersisian dengan Renata di beranda rumah kayu peninggalan kakeknya, merasakan hembusan angin malam yang lembut membelai wajahnya, membawa aroma garam dan bunga-bunga malam yang samar. Suara debur ombak yang menghantam karang di kejauhan terdengar seperti bisikan alam, menemaninya dalam perenungan yang mendalam. Setelah kepergian Vino yang dingin dan Risa yang penuh amarah, serta hilangnya jejak-jejak mereka dari resort yang kini terasa asing, Wina merasakan kehampaan yang mencengkeram. Namun, di balik kehampaan itu, perlahan mulai tumbuh ruang untuk menerima, untuk melepaskan. 8 tahun kebersamaan dengan Vino telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam hidupnya. Meskipun akhir dari pernikahan mereka dipenuhi dengan kepalsuan dan luka, Wina tidak bisa sepenuhnya menghapus kenangan tentang awal yang indah, tentang tawa yang pernah mereka bagi, dan tentang mimpi-mimpi yang pernah mereka rajut bersama. "Kamu benar-benar yakin ingin menghabiskan malam ini di sini, Wina?" tanya Renata lembut, suaranya memecah keheningan yang tercipta di antara mereka. Ia menatap Wina dengan penuh perhatian, menyadari tatapan sahabatnya yang menerawang jauh ke arah kegelapan laut yang berkilauan diterpa cahaya bulan. Wina mengangguk perlahan, merasakan kedamaian yang perlahan merayap kembali ke dalam hatinya. "Ya, Ren. Aku merasa lebih dekat dengan diriku sendiri di sini. Rumah ini, pulau ini, adalah bagian utuh dari jiwaku. Aku perlu membiarkan diriku terhubung kembali dengan akarnya, dengan kenangan yang tulus dan tidak ternoda." Renata menggenggam erat tangan Wina, memberikan dukungan tanpa kata. Mereka kembali terdiam, menikmati keheningan malam yang syahdu. Wina memejamkan matanya, mencoba menghirup dalam-dalam aroma laut yang selalu menenangkannya. Ia membiarkan kenangan masa kecilnya mengalir dalam benaknya, berlarian di pantai tanpa alas kaki, membangun istana pasir yang megah, mengumpulkan kerang-kerang cantik,
dan mendengarkan dengan penuh kekaguman cerita-cerita kakeknya tentang petualangan di lautan luas yang penuh misteri. Kemudian, kenangan itu bergeser pada saat Vino pertama kali menginjakkan kaki di pulau ini. Tatapan mata mereka yang bertemu, percakapan-percakapan panjang di bawah bintang-bintang, dan janji-janji cinta yang dulu terasa begitu nyata dan abadi. Di tengah kegelapan malam yang bertaburan bintang, Wina mulai merenungkan kembali perjalanan pernikahannya dengan Vino. Ia bertanya-tanya, adakah tanda-tanda perubahan yang dulu ia abaikan? Apakah ia terlalu dibutakan oleh cinta dan kepercayaan, hingga tidak menyadari kebohongan yang tumbuh subur di belakangnya? Ia sempat menyalahkan dirinya sendiri atas kelalaiannya, atas kepercayaannya yang ternyata disalahgunakan. Namun, perlahan ia menyadari bahwa pengkhianatan adalah pilihan sadar Vino, sebuah cerminan dari karakternya, bukan kegagalan Wina sebagai seorang istri. Ia telah mencintai dan mendukung Vino dengan segenap hatinya, memberikan yang terbaik dalam pernikahan mereka. Ia tidak seharusnya memikul beban rasa bersalah atas keburukan yang dilakukan oleh suaminya. Aku merasa begitu bodoh, ucap Wina tiba-tiba. Suaranya lirih memecah keheningan malam. Bagaimana bisa aku tidak melihatnya? Bagaimana bisa aku begitu naif? Renata meremas lembut tangan Wina, menyalurkan kekuatan dan pengertian. Jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri, Wina. Vino adalah seorang manipulator yang ulung, pandai menyembunyikan kebusukannya di balik topeng pesona. Kamu mencintainya dengan tulus dan mempercayainya sepenuh hati. Itu bukanlah kebodohan, melainkan kebaikan hatimu. Kesalahan sepenuhnya terletak pada dirinya yang telah mengkhianati kepercayaanmu yang berharga. Kata-kata Renata bagai balsam yang menyejukkan luka di hati Wina. Ia tahu sahabatnya itu benar. Ia tidak seharusnya membiarkan dirinya terperangkap dalam pusaran rasa bersalah yang tidak semestinya ia tanggung. Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Wina? Tanya Renata setelah beberapa saat berlalu, suaranya lembut namun penuh dukungan. Wina membuka matanya dan menatap langit malam yang dipenuhi jutaan bintang yang berkelap-kelip. Pertama, aku akan fokus sepenuhnya pada proses perceraian dan tuntutan hukum terhadap Vino. Aku ingin dia bertanggung jawab atas semua kebohongan, pengkhianatan, dan tindakan ilegal yang telah dilakukannya. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Dan tentang pulau ini, Wina menarik napas dalam-dalam. Aku belum memiliki rencana yang pasti. Sebagian diriku ingin menjualnya dan pergi sejauh mungkin dari semua kenangan ini. Tapi sebagian yang lain, aku merasa pulau ini adalah bagian dari diriku yang tidak bisa aku tinggalkan. Mungkin aku akan membangunnya kembali. Tapi kali ini bukan sebagai resort komersial yang penuh dengan kepalsuan. Mungkin menjadikannya tempat peristirahatan pribadi yang benar-benar damai. Atau mungkin aku akan membuka sebagiannya untuk orang-orang yang benar-benar menghargai keindahan alam dan ketenangan yang ditawarkannya. Apapun keputusanmu, Wina, aku akan selalu berada di sisimu untuk mendukungmu, kata Renata tulus, menggenggam erat tangan sahabatnya. Wina membalas genggaman Renata dengan senyum tipis yang tulus. Ia merasa beruntung memiliki sahabat seperti Renata yang selalu menjadi sandarannya di saat-saat sulit. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang Pulau Seribu Bintang, Wina mulai merasakan secercah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Luka di hatinya masih terasa perih dan menganga, tetapi ia tahu ia tidak sendirian. Ia akan bangkit kembali, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berhati-hati dalam mempercayai. Pulau ini, yang dulunya menjadi saksi bisu pengkhianatan, akan menjadi saksi bisu kebangkitannya. Pagi di Pulau Seribu Bintang menyambut Wina dengan keindahan yang menenangkan jiwa. Semburat cahaya matahari keemasan perlahan merayap di antara pepohonan kelapa, menciptakan lukisan cahaya dan bayangan yang menari-nari di atas pasir putih. Permukaan laut yang tenang memantulkan warna langit dengan sempurna, seolah alam pun turut bersimpati dan menawarkan harapan untuk hari yang baru.
Wina terbangun dengan perasaan yang lebih ringan dari malam-malam sebelumnya. Tidur yang nyenyak setelah meluapkan segala emosi bersama Renata semalam memberikan ketenangan yang ia butuhkan untuk menghadapi hari ini. Setelah menikmati sarapan sederhana berupa buah-buahan segar dan kopi lokal di beranda rumah kakeknya, ditemani Renata yang setia, Wina mulai menyusun rencana untuk langkah-langkah selanjutnya. Renata dengan sigap menghubungi kantor hukumnya di Jakarta, menginstruksikan timnya untuk segera mengajukan gugatan perceraian terhadap Vino dengan alasan perzinahan dan pengkhianatan. Ia juga memerintahkan untuk mempersiapkan tuntutan pidana terkait dugaan penipuan, penggelapan aset, dan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pembangunan resort di pulau milik Wina. Selain itu, Renata juga mengatur pertemuan dengan beberapa penyidik swasta yang terpercaya untuk membantu mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang mungkin diperlukan untuk memperkuat kasus mereka. Sementara Renata sibuk dengan urusan hukum, Wina menghubungi beberapa staf resort yang telah lama bekerja di sana dan ia percayai. Ia meminta bantuan mereka untuk melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap semua aset dan keuangan resort selama masa pengelolaan Vino. Wina merasa perlu memiliki gambaran yang jelas dan transparan mengenai kondisi bisnis yang selama ini dijalankan oleh suaminya tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Ia ingin memastikan tidak ada lagi asetnya yang disembunyikan atau dialihkan secara ilegal. Hari-hari berikutnya di pulau itu diisi dengan kesibukan yang terfokus. Wina berusaha untuk tetap tegar dan mengendalikan emosinya. Meskipun gelombang kesedihan dan amarah sesekali masih menghantamnya tanpa ampun. Ia menemukan sedikit pelipur lara dan kekuatan dalam dukungan tanpa syarat dari Renata, dan juga dalam keindahan alam Pulau Seribu Bintang yang selalu memberikannya ketenangan dan kedamaian. Setiap desiran angin, setiap debur ombak, seolah mengingatkannya pada ketahanan dan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya. Suatu sore, saat Wina berjalan menyusuri pantai berpasir putih yang membentang di depan rumah kakeknya, ia bertemu dengan Pak Jono, seorang nelayan tua yang telah menjadi bagian dari pulau ini selama beberapa generasi. Pak Jono adalah salah satu orang yang paling dekat dengan mendiang kakek Wina, dan ia memiliki ikatan emosional yang kuat dengan keluarga mereka. "Nona Wina, sudah lama sekali mata ini tidak melihatmu di sini," sapa Pak Jono dengan senyum ramahnya yang selalu menenangkan. Kerutan di wajahnya semakin terlihat saat ia tersenyum, menceritakan kisah hidupnya yang panjang di pulau itu. "Iya, Pak Jono. Ada sedikit urusan yang harus saya selesaikan di Jakarta," jawab Wina, berusaha membalas senyum tulus Pak Jono meskipun hatinya masih terasa berat. Namun, Pak Jono, dengan kepekaan seorang ayah yang telah mengenal Wina sejak ia masih kecil, dapat dengan mudah membaca kesedihan yang tersembunyi di balik senyumnya yang dipaksakan. "Ada sesuatu yang mengganggu pikiran Nona, bukan?" tanyanya dengan nada penuh perhatian dan kekhawatiran. Wina menarik napas dalam-dalam, memandang ombak yang perlahan menyapu pasir pantai. Merasa tidak ada gunanya menyembunyikan kebenaran dari orang-orang yang ia percaya dan yang memiliki ikatan batin dengan pulau ini. Dengan suara pelan namun mantap, ia menceritakan secara singkat tentang pengkhianatan Vino dan situasi yang sedang ia hadapi. Pak Jono mendengarkan dengan seksama setiap kata Wina. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan, kekecewaan, dan keprihatinan yang mendalam. Setelah Wina selesai bercerita, Pak Jono menghela napas panjang. Tatapannya menerawang ke arah laut yang luas. "Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, Nona Wina. Tuan Vino, saya tidak pernah menyangka dia bisa berbuat sekeji itu. Pulau ini adalah tempat yang suci bagi keluarga kita, penuh dengan kenangan indah bersama kakek. Tidak seharusnya tempat ini dinodai oleh perbuatan yang tidak benar dan penuh kebohongan." "Terima kasih atas pengertiannya, Pak Jono," kata Wina terharu dengan empati dan dukungan yang ditunjukkan oleh nelayan tua itu. "Saya hanya ingin semuanya kembali seperti dulu. Saya ingin pulau ini kembali menjadi tempat yang damai dan penuh ketenangan." "Kami semua mendukung Nona, Wina," jawab Pak Jono dengan tulus, matanya memancarkan ketegasan.
Pulau ini adalah rumah kami. Kami akan membantu Nona menjaga dan memulihkannya dari segala noda pengkhianatan. Kata-kata Pak Jono bagai oase di tengah gurun kesedihan Wina. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Pulau ini, dengan keindahan alamnya yang abadi dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dengan hati tulus, adalah bagian tak terpisahkan dari dirinya. Mereka akan bersama-sama menghadapi masa sulit ini, bahu-membahu memulihkan luka dan membangun kembali harapan. Langkah awal menuju pemulihan telah diambil. Proses hukum sedang berjalan dengan dukungan Renata yang tak kenal lelah. Informasi mengenai pengelolaan resort oleh Vino sedang dikumpulkan dengan bantuan staf yang loyal. Dan dukungan moral dari orang-orang terdekat serta komunitas pulau semakin menguatkan tekad Wina. Meskipun jalan di depannya masih terjal dan penuh dengan tantangan yang tidak pasti, Wina merasakan kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Ia akan membangun kembali kehidupannya di pulau yang sangat ia cintai ini, kali ini dengan fondasi yang lebih kuat, dengan hati yang lebih bijaksana, dan dengan keyakinan bahwa keadilan akan menemukan jalannya. Minggu-minggu setelah Vino mendekam di balik jeruji besi dan Risa menghilang dari Pulau Seribu Bintang membawa Wina kembali ke hiruk-pikuk Jakarta, namun dengan perspektif yang sama sekali berbeda. Kota yang dulu terasa sebagai pusat kehidupannya, kini terasa asing dan penuh dengan bisikan-bisikan yang menguji ketegarannya. Berita tentang penangkapan Vino dan skandal perselingkuhannya dengan cepat menyebar di antara lingkaran sosialita dan rekan-rekan bisnis mereka. Beberapa teman lama menunjukkan simpati dan dukungan tulus, namun tak sedikit pula yang berbisik di balik punggungnya, menjadikan tragedi pribadinya sebagai bahan gosip dan spekulasi tentang masa depannya dan kelangsungan perusahaan properti yang dulu mereka bangun bersama. Wina berusaha keras untuk mengabaikan riuh rendah di luar kendalinya. Fokusnya tertuju sepenuhnya pada proses hukum yang sedang berjalan rumit. Renata, bagai singa betina yang melindungi anaknya, bekerja tanpa lelah mengumpulkan bukti-bukti tambahan dan menghadapi pengacara Vino yang licik, berusaha keras mencari celah hukum untuk meringankan hukuman kliennya dan menyelamatkan sisa-sisa reputasinya. Setiap berkas yang diteliti, setiap saksi yang diinterogasi, menjadi amunisi dalam pertempuran hukum yang melelahkan ini. Namun, badai tak hanya datang dari satu arah. Suatu pagi yang cerah, Wina menerima panggilan telepon dari seorang notaris dengan nada suara formal dan tanpa emosi. Kabar yang disampaikan bagai petir di siang bolong. Vino, melalui pengacaranya, telah mengajukan gugatan balik terkait pembagian harta Gonogini. Wina merasakan amarahnya mendidih. Setelah semua pengkhianatan dan kejahatan yang telah ia lakukan, Vino masih memiliki keberanian untuk mencoba merampas haknya atas harta yang sebagian besar berasal dari warisan keluarga kakeknya, jauh sebelum mereka mengikat janji pernikahan. Dia benar-benar tidak punya urat malu, geram Wina kepada Renata. Suaranya bergetar menahan emosi saat mereka membahas perkembangan terbaru ini di kantor pengacara Renata yang tenang namun penuh dengan berkas-berkas penting. Renata, dengan ketenangannya yang selalu menjadi jangkar bagi Wina, menghela napas pelan. Sudah kuduga dia akan melakukan ini. Wina, ini adalah taktik klasik seorang yang terpojok. Dia akan mencoba segala cara untuk mempertahankan aset-asetnya. Tapi jangan khawatir, kita memiliki bukti yang sangat kuat bahwa sebagian besar harta itu adalah milikmu jauh sebelum pernikahan kalian. Kita akan melawan gugatan ini sekuat tenaga dan memastikan keadilan berpihak padamu. Proses hukum yang awalnya tampak lurus ke depan kini berbelok-belok seperti jalanan Jakarta di jam sibuk. Vino, dengan bantuan pengacaranya yang berpengalaman, berusaha keras untuk mempertahankan setiap jengkal aset dan mati-matian menyangkal semua tuduhan penipuan dan penggelapan. Mereka bahkan mencoba memutarbalikkan fakta, membangun narasi palsu di mana Wina digambarkan sebagai istri yang dingin, tidak mendukung karir suaminya, dan bahkan bersikap posesif terhadap harta warisannya. Fitnah ini bagai duri yang menusuk harga diri Wina. Namun ia belajar untuk tidak terpancing dan menyerahkan semuanya kepada Renata dan timnya.
Selain pertempuran hukum yang menguras energi, Wina juga harus menghadapi tekanan yang datang dari para investor resort di Pulau Seribu Bintang. Skandal Vino yang terungkap ke publik menimbulkan kekhawatiran besar mengenai reputasi resort yang baru saja mulai dikenal. Para investor, yang sebagian besar adalah rekan bisnis Vino, meminta kejelasan tentang masa depan bisnis tersebut dan peran Wina sebagai pemilik sah. Mereka khawatir investasi mereka akan terancam jika resort tersebut tidak dikelola dengan baik atau citranya tercoreng lebih jauh. Menyadari pentingnya kepercayaan para investor, Wina mengatur pertemuan tatap muka dengan mereka. Dengan keberanian dan ketenangan yang mengagumkan, ia menjelaskan situasinya secara terbuka dan jujur, tanpa menyembunyikan fakta pahit tentang pengkhianatan Vino dan status kepemilikannya atas pulau dan resort. Ia menunjukkan dokumen-dokumen legal yang membuktikan haknya dan memaparkan rencana-rencana visionernya untuk mengembangkan resort tersebut ke depannya dengan manajemen yang lebih profesional, transparan, dan terpercaya. Wina menekankan komitmennya untuk menjaga kualitas layanan dan meningkatkan citra resort sebagai destinasi wisata yang eksklusif dan damai. Awalnya, keraguan masih terpancar dari wajah para investor. Mereka telah lama berbisnis dengan Vino dan sulit untuk langsung mempercayai orang baru. Namun, seiring dengan penjelasan Wina yang lugas dan keyakinannya yang kuat, perlahan keraguan itu mencair. Mereka melihat ketegasan, kecerdasan bisnis, dan visi yang jelas dari Wina. Sebagian besar dari mereka akhirnya memutuskan untuk tetap memberikan dukungan finansial dan memberikan kesempatan kedua kepada Wina untuk membuktikan kemampuannya dalam mengelola aset berharga ini. Meskipun badai di luar pulau terasa cukup kencang, menerpa Wina dari berbagai arah, ia belajar untuk tetap berdiri tegak. Ia tahu, ia harus melewati semua tantangan ini, menghadapi setiap gelombang fitnah dan intrik, untuk bisa kembali meraih kedamaian yang sangat ia rindukan di Pulau Seribu Bintang. Proses ini, meskipun menyakitkan, mengajarkannya tentang kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya, tentang ketahanan mental yang selama ini mungkin tidak ia sadari. Pengkhianatan Vino, meskipun telah merobek hatinya, juga telah membuka matanya tentang siapa sebenarnya orang-orang di sekitarnya dan tentang pentingnya kemandirian dan kepercayaan pada diri sendiri. Perjalanan menuju pemulihan masih panjang dan terjal, namun Wina tidak akan menyerah. Ia akan menghadapi badai ini dengan kepala tegak, hati yang penuh harapan, dan keyakinan bahwa setelah gelap pasti akan ada fajar yang lebih cerah. Setelah melalui serangkaian sidang perceraian yang menguras tenaga dan emosi, serta perdebatan sengit yang melibatkan pembuktian aset dan asal-usul harta, akhirnya keadilan berpihak pada Wina. Palu hakim mengetuk, mengesahkan perceraiannya dari Vino dan mengakui sepenuhnya kepemilikan Pulau Seribu Bintang serta sebagian besar aset yang telah ia miliki jauh sebelum pernikahan mereka. Vino, dengan segala pembelaan diri yang sia-sia dan upaya manipulasi fakta, harus menerima kenyataan pahit bahwa pengkhianatannya telah merenggut bukan hanya pernikahannya, tetapi juga kendali atas kemewahan yang selama ini ia nikmati. Proses hukum terhadap Vino atas tuduhan penipuan, penggelapan aset, dan pemalsuan dokumen masih bergulir di pengadilan. Namun dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan yang dikumpulkan oleh Renata dan timnya, Wina merasa optimis bahwa keadilan akan sepenuhnya ditegakkan. Sementara menunggu putusan akhir, Wina memutuskan untuk kembali ke Pulau Seribu Bintang. Atmosfer Jakarta yang penuh dengan intrik bisnis, tatapan iba atau penuh gosip dari kenalan, dan kenangan pahit akan pengkhianatan Vino terasa menyesakkan jiwanya. Ia merindukan ketenangan yang hanya bisa ia temukan di tengah debur ombak dan hembusan angin pulau warisannya. Kepulangan Wina disambut dengan sukacita oleh para staf resort yang setia dan penduduk pulau yang telah lama mengenalnya. Mereka menyambutnya di dermaga dengan senyum tulus dan pelukan hangat. Kegembiraan mereka melihat Wina kembali dan siap mendukung visi barunya untuk membangun kembali resort dengan citra yang lebih baik dan membawa manfaat bagi seluruh komunitas pulau. Wina merasa terharu dengan sambutan hangat ini. Ia menyadari bahwa Pulau Seribu Bintang bukan hanya sekadar aset properti, melainkan juga rumah baginya,
tempat di mana ia memiliki akar yang kuat dan komunitas yang ia cintai. Dengan semangat baru, Wina mulai menyusun rencana yang lebih matang dan visioner untuk resort tersebut. Ia tidak ingin melanjutkan konsep kemewahan semu yang dibangun oleh Vino. Ia ingin mengubahnya menjadi sebuah destinasi yang lebih eksklusif namun tetap mengedepankan ketenangan, kedamaian, dan keindahan alam pulau yang masih alami. Ia berencana untuk membangun fasilitas yang lebih ramah lingkungan, mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal dalam desain dan pelayanan, serta memberdayakan masyarakat setempat melalui lapangan kerja dan program-program pelatihan. Visinya adalah menjadikan Pulau Seribu Bintang sebagai destinasi wisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memberikan pengalaman yang otentik dan tak terlupakan bagi para tamunya. Bersama dengan tim manajemen yang baru dan lebih profesional yang ia rekrut dengan hati-hati, Wina mulai melakukan renovasi dan perubahan konsep secara bertahap. Ia melibatkan arsitek dan desainer interior yang memiliki visi yang sejalan dengan idealismenya, yang mampu menggabungkan kemewahan yang bersahaja dengan keindahan alam sekitar. Ia juga menggandeng para pengrajin lokal untuk menciptakan sentuhan seni dan budaya dalam setiap detail desain resort, mulai dari ukiran kayu hingga tenun tradisional. Wina sendiri terjun langsung dalam setiap aspek perencanaan dan pelaksanaan. Ia ingin memastikan bahwa setiap sudut resort mencerminkan keindahan alam pulau yang ia cintai dan keramahan penduduknya yang tulus. Ia juga ingin menciptakan suasana yang damai dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, tempat di mana para tamu bisa benar-benar beristirahat, memulihkan diri, dan menikmati keajaiban alam yang masih terjaga. Selama proses pembangunan kembali resort, Wina sering menghabiskan waktu seorang diri di pantai saat senja, duduk di atas pasir putih yang lembut, merenungkan masa lalu yang kelam dan memandang dengan harapan ke masa depan yang terbentang di hadapannya. Luka di hatinya perlahan mulai mengering dan menyisakan bekas yang akan selalu mengingatkannya pada kekuatan untuk bangkit. Ia belajar untuk memaafkan, bukan untuk Vino, tetapi untuk dirinya sendiri, agar ia bisa melepaskan beban masa lalu dan membuka ruang untuk kebahagiaan yang baru. Ia tidak ingin bayang-bayang pengkhianatan menghantuinya dan menghalangi langkahnya menuju kehidupan yang lebih baik. Suatu sore, saat matahari mulai memancarkan warna jingga dan ungu yang memukau di ufuk barat, Wina duduk di beranda rumah kakeknya, ditemani oleh suara debur ombak yang menenangkan. Ia merasakan kedamaian yang tidak ia rasakan, ketenangan yang merasuk ke dalam jiwanya dan mengusir semua sisa-sisa kegelisahan. Pulau Seribu Bintang kembali menjadi tempat perlindungannya yang sejati, tempat di mana ia bisa menemukan ketenangan, inspirasi, dan harapan. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang dan mungkin akan ada tantangan lain yang menghadang. Tetapi ia merasa lebih siap untuk menghadapinya dengan hati yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berakar pada nilai-nilai yang ia yakini. Cahaya senja yang memeluk Pulau Seribu Bintang kali ini terasa hangat dan penuh janji, seolah alam pun merestui langkah barunya dalam membangun kembali kehidupannya di tanah yang sangat ia cintai. Setahun berlalu sejak Wina kembali ke Pulau Seribu Bintang. Resort yang dulu ternoda oleh pengkhianatan kini telah bertransformasi menjadi permata yang bersinar di tengah laut biru. Dengan nama baru, Serenity Isle Retreat, tempat itu kini memancarkan kedamaian dan keindahan yang selaras dengan alam sekitarnya. Sentuhan desain lokal yang elegan berpadu dengan fasilitas modern yang ramah lingkungan, menciptakan suasana yang mewah namun tetap hangat dan menyambut. Wina berdiri di lobi resort yang terbuka, menghirup udara pagi yang segar bercampur aroma bunga Kamboja dan garam laut. Senyum tipis menghiasi wajahnya saat melihat para tamu mulai beraktivitas. Beberapa berjalan santai di sepanjang pantai berpasir putih, yang lain menikmati sarapan sehat di restoran dengan pemandangan laut yang menakjubkan, dan beberapa lagi bersiap untuk mengikuti kelas yoga pagi di paviliun terbuka yang menghadap ke timur. Transformasi Serenity Isle Retreat tidak hanya terlihat dari fisiknya, tetapi juga dari atmosfer dan pelayanannya. Wina menekankan keramahan dan kehangatan pelayanan yang tulus, mencerminkan budaya lokal. Para staf,
yang sebagian besar adalah penduduk pulau, dilatih dengan baik dan bangga menyambut para tamu dengan senyum dan cerita tentang keindahan pulau mereka. Keberhasilan resort ini juga memberikan dampak positif bagi komunitas pulau. Wina memberdayakan masyarakat lokal dengan menciptakan lapangan kerja, membeli hasil kerajinan tangan mereka untuk dekorasi resort, dan mendukung program-program pendidikan dan pelestarian lingkungan. Ia ingin Serenity Isle Retreat tidak hanya menjadi tempat liburan yang indah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan pulau dan penduduknya. Proses hukum dengan Vino akhirnya mencapai titik akhir. Pengadilan memutuskan Vino bersalah atas tuduhan penipuan dan penggelapan aset, dan ia harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Gugatan balik Vino terkait harta Gonogini ditolak mentah-mentah oleh pengadilan, yang mengakui sepenuhnya hak Wina atas warisan keluarganya dan aset-aset yang diperoleh sebelum pernikahan. Keadilan akhirnya ditegakkan, meskipun luka pengkhianatan akan selalu menjadi bagian dari masa lalunya. Wina tidak pernah lagi mendengar kabar dari Risa. Wanita itu menghilang begitu saja setelah skandal perselingkuhannya terungkap. Mungkin ia telah mencari mangsa lain, atau mungkin ia sedang meratapi nasibnya sendiri. Wina tidak peduli. Ia telah menutup babak itu dalam hidupnya dan fokus pada masa depannya. Suatu sore, saat Wina sedang berjalan-jalan di taman resort yang dipenuhi bunga-bunga tropis yang berwarna-warni, ia bertemu dengan Pak Jono. Nelayan tua itu tersenyum lebar melihat Wina tampak bahagia dan bersemangat. "Nona Wina, saya bangga melihat perubahan di pulau ini. Resortnya semakin indah dan memberikan manfaat bagi kita semua," kata Pak Jono dengan nada tulus. Wina tersenyum dan menggenggam tangan Pak Jono dengan hangat. "Ini semua berkat dukungan Bapak dan seluruh masyarakat pulau. Saya hanya ingin mengembalikan kedamaian dan keindahan pulau ini, seperti yang selalu diinginkan kakek." "Kakek pasti bangga melihat Nona," kata Pak Jono sambil menatap Wina dengan mata yang berkaca-kaca. Wina merasa hatinya terharu. Ia telah berhasil mewujudkan mimpinya dan menghormati warisan kakeknya. Pulau Seribu Bintang kembali bersinar, tidak lagi sebagai saksi pengkhianatan, tetapi sebagai simbol kebangkitan dan harapan baru. Malam harinya, Wina mengadakan acara kecil untuk merayakan 1 tahun transformasi Serenity Isle Retreat. Para staf, penduduk pulau, dan beberapa teman dekatnya hadir dalam acara yang penuh kehangatan dan kebersamaan itu. Wina memberikan pidato singkat, mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dan berbagi visinya untuk masa depan resort dan pulau. Saat acara berlangsung, mata Wina tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang berdiri di dekat pantai. Pria itu tampak asing, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Wina tertarik. Pria itu tersenyum padanya, senyum yang tulus dan penuh kehangatan. Wina membalas senyum itu, merasakan sesuatu yang baru bersemi di hatinya. Pria itu mendekatinya dan memperkenalkan diri sebagai Reyhan, seorang arsitek lanskap yang sedang berlibur di pulau tetangga dan tertarik dengan konsep Serenity Isle Retreat. Mereka berbincang-bincang lama, berbagi cerita dan tawa. Wina merasa nyaman dan terhubung dengan Reyhan dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang Pulau Seribu Bintang, Wina menyadari bahwa hidupnya telah memasuki babak baru. Ia telah berhasil melewati badai pengkhianatan dan membangun kembali kehidupannya dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Pulau yang dulu menjadi saksi pahit kini menjadi saksi awal dari kebahagiaan yang baru. Mentari pagi di Serenity Isle Retreat tidak hanya menyinari keindahan pulau, tetapi juga menerangi harapan baru di hati Wina. Ia siap menyambut masa depan dengan hati terbuka dan keyakinan bahwa cinta sejati akan datang pada waktu yang tepat. Pulau Seribu Bintang, yang dulu hampir direnggut darinya, kini menjadi surga kedamaian dan awal dari kisah cinta yang baru. Ia telah belajar bahwa setelah badai pasti ada pelangi. Dan di tanah warisannya inilah, pelangi itu mulai menampakkan warnanya yang indah. Wina dan Reyhan menghabiskan beberapa hari berikutnya bersama,
menjelajahi keindahan pulau dan berbagi cerita tentang hidup masing-masing. Wina merasa nyaman dan terhubung dengan Raihan dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Raihan tidak hanya tertarik dengan keindahan pulau dan kesuksesan resort Wina, tetapi juga dengan ketangguhan dan kebaikan hati Wina. Ia melihat masa lalu Wina sebagai bagian dari perjalanan hidup yang telah membentuknya menjadi wanita yang kuat dan inspiratif. Sebelum Raihan kembali ke pulau tetangga, mereka berjanji untuk tetap berhubungan. Wina merasakan ada benih-benih cinta yang mulai tumbuh di hatinya. Sebuah perasaan yang telah lama ia kubur setelah pengkhianatan Vino. Ia tidak ingin terburu-buru, tetapi ia juga tidak ingin menutup hatinya untuk kemungkinan kebahagiaan yang baru. Beberapa bulan kemudian, Raihan kembali ke Pulau Seribu Bintang, bukan hanya sebagai wisatawan, tetapi sebagai seseorang yang ingin menjadi bagian dari kehidupan Wina. Ia melamar Wina di tepi pantai saat matahari terbenam, dengan latar belakang langit yang berwarna-warni dan suara ombak yang lembut. Wina menerima lamaran Raihan dengan air mata bahagia. Ia tahu, ia telah menemukan cinta yang tulus dan sejati, cinta yang tidak didasari oleh kebohongan dan pengkhianatan, tetapi oleh rasa hormat, pengertian, dan kasih sayang yang mendalam. Pernikahan Wina dan Raihan diadakan di Pulau Seribu Bintang, di tengah keindahan alam yang menjadi saksi bisu kebangkitan Wina. Para staf resort, penduduk pulau, dan teman-teman dekat mereka hadir dalam acara yang sederhana namun penuh kebahagiaan itu. Wina mengenakan gaun putih yang anggun, berjalan menuju altar dengan senyum yang berseri-seri. Di depannya, Raihan menunggunya dengan tatapan penuh cinta. Dalam janji pernikahan mereka, Wina dan Raihan berjanji untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung dalam segala suka dan duka. Mereka berjanji untuk membangun masa depan bersama di pulau yang kini menjadi simbol harapan dan kebahagiaan bagi Wina. Setelah menikah, Wina dan Raihan bersama-sama mengelola Serenity Isle Retreat. Raihan dengan keahliannya dalam arsitektur lanskap semakin mempercantik resort dan pulau, menciptakan harmoni antara bangunan dan alam. Wina dengan visi bisnisnya terus mengembangkan resort menjadi destinasi wisata yang semakin dikenal dan dicintai. Pulau Seribu Bintang kembali menjadi surga bagi Wina, bukan hanya sebagai warisan keluarga, tetapi juga sebagai tempat di mana ia menemukan cinta sejati dan membangun kehidupan yang bahagia. Ia telah belajar bahwa meskipun pengkhianatan dapat meninggalkan luka yang dalam, hati yang kuat akan selalu menemukan jalan untuk menyembuhkan dan membuka diri untuk kebahagiaan yang baru. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang pernah mengalami pengkhianatan, bahwa setelah badai pasti akan ada pelangi, dan kebahagiaan sejati akan datang pada waktu yang tepat, di tempat yang tidak terduga. Tahun-tahun bergulir membawa perubahan yang mendalam bagi Pulau Seribu Bintang dan bagi hati Wina. Serenity Isle Retreat, yang dulunya hampir runtuh karena kebohongan dan pengkhianatan, kini bertransformasi menjadi sebuah permata pariwisata yang bersinar terang di tengah hamparan laut biru yang tenang. Reputasinya melampaui sekadar keindahan alamnya yang memukau. Ia dikenal sebagai pelopor pariwisata berkelanjutan yang memadukan kemewahan dengan tanggung jawab lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Wina dan Raihan menjelma menjadi duet yang tak terpisahkan, bahu-membahu mengelola surga kecil mereka. Visi bisnis Wina yang tajam berpadu sempurna dengan keahlian arsitektur lanskap Raihan yang mampu menghadirkan harmoni antara bangunan dan alam. Raihan menciptakan taman-taman yang memukau dengan koleksi tanaman endemik pulau, mengundang kedatangan berbagai jenis burung eksotis dan kupu-kupu berwarna-warni, menciptakan simfoni alam yang menenangkan jiwa. Mereka menerapkan sistem pengelolaan limbah yang cermat dan ramah lingkungan, memanfaatkan energi terbarukan dari matahari dan angin, serta aktif mendukung program konservasi terumbu karang dan kehidupan laut di sekitar pulau. Para tamu yang datang tidak hanya dimanjakan dengan kemewahan dan ketenangan yang tak tertandingi, tetapi juga teredukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam yang menjadi daya tarik utama pulau ini.
Reputasi Wina sebagai seorang pengusaha wanita yang sukses dengan visi sosial semakin mengukuhkan posisinya di dunia bisnis. Ia tidak hanya fokus pada keuntungan resort, tetapi juga aktif terlibat dalam berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat pulau. Ia mendukung program pendidikan anak-anak, mengembangkan usaha kecil dan menengah milik penduduk lokal, serta melestarikan warisan budaya pulau yang kaya. Wina membuktikan bahwa kesuksesan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh komunitas Pulau Seribu Bintang. Kehidupan pribadi Wina pun bermandikan kebahagiaan yang tulus. Ia dan Raihan menjalin hubungan yang semakin erat, didasari oleh cinta, rasa hormat, dan dukungan yang tak pernah pudar. Mereka menikmati setiap momen kebersamaan di pulau, mulai dari berjalan kaki di sepanjang pantai berpasir putih saat matahari terbit menyuguhkan lukisan langit yang memukau, hingga menikmati makan malam romantis di bawah taburan bintang yang berkilauan, ditemani suara ombak yang mendayu-dayu. Tawa dan kehangatan senantiasa mengisi hari-hari mereka dalam kesederhanaan hidup di pulau yang mereka cintai. Suatu pagi yang cerah, saat Wina menikmati secangkir kopi di beranda villa mereka yang menghadap langsung ke hamparan laut biru yang tenang, ia merasakan sentuhan lembut dan gerakan kecil di perutnya yang semakin membesar. Senyum bahagia merekah di wajahnya saat ia mengelus kandungannya dengan penuh kasih sayang. Setelah penantian yang penuh harap, ia dan Raihan akhirnya akan segera dikaruniai seorang buah hati, melengkapi kebahagiaan mereka yang telah sempurna. Raihan menghampirinya dari belakang, melingkarkan lengannya di pinggang Wina dan mengecup lembut puncak kepalanya. "Selamat pagi, istriku tercinta. Bagaimana kabarmu dan calon jagoan kecil kita hari ini?" tanyanya dengan suara penuh kasih sayang. Wina menyandarkan kepalanya di dada Raihan, merasakan kehangatan dan ketenangan yang selalu ia temukan di dekat suaminya. "Kami berdua baik-baik saja," jawab Wina dengan senyum bahagia yang tak bisa ia sembunyikan. "Aku semakin tidak sabar menantikan kehadiran malaikat kecil kita di pulau ini. Aku membayangkan ia akan berlarian di pantai ini, tertawa riang mengejar ombak." "Aku juga," sahut Raihan dengan nada penuh haru, matanya berbinar membayangkan masa depan keluarga mereka. "Pulau ini akan menjadi saksi bisu tumbuhnya keluarga kecil kita. Tempat di mana cinta dan kedamaian akan terus bersemi dan mewarnai setiap sudut kehidupan kita." Beberapa bulan kemudian, kebahagiaan Wina dan Raihan mencapai puncaknya dengan kelahiran seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Mereka memberinya nama Bintang, sebuah nama yang indah dan penuh makna, sebagai pengingat akan keindahan Pulau Seribu Bintang yang telah menjadi saksi bisu kebangkitan Wina, dan sebagai simbol harapan baru yang telah hadir dalam hidup mereka. Kehadiran Bintang semakin mempererat ikatan cinta antara Wina dan Raihan, dan pulau itu semakin terasa seperti surga yang sesungguhnya bagi keluarga kecil mereka. Wina sering menghabiskan waktu bersama Bintang di pantai, menggendongnya sambil berjalan-jalan di tepi air, menceritakan tentang keindahan alam pulau, tentang burung-burung yang bernyanyi merdu, tentang ikan-ikan berwarna-warni yang berenang di laut, dan tentang kisah masa lalunya yang penuh liku. Ia ingin Bintang tumbuh dengan mencintai pulau ini, menghargai warisan keluarga mereka, dan memahami bahwa di balik keindahan selalu ada kekuatan untuk bangkit. Ia juga ingin Bintang belajar dari pengalamannya, bahwa meskipun hidup terkadang menghadirkan kesulitan dan pengkhianatan yang menyakitkan, selalu ada harapan untuk menyembuhkan luka, menemukan kedamaian, dan meraih kebahagiaan yang sejati. Kenangan pahit Wina tentang pengkhianatan Vino perlahan memudar seiring berjalannya waktu, tergantikan oleh kenangan indah yang ia ciptakan bersama Raihan dan Bintang. Ia tidak lagi menyimpan dendam atau amarah di hatinya. Ia telah belajar arti sejati dari memaafkan dan melepaskan, bukan untuk membebaskan orang lain, tetapi untuk membebaskan dirinya sendiri dari belenggu masa lalu. Hatinya kini dipenuhi dengan cinta yang tulus, kedamaian yang mendalam, dan rasa syukur yang tak terhingga. Pulau Seribu Bintang, yang dulunya hampir direnggut darinya oleh keserakahan dan kebohongan, kini menjadi pusat kehidupannya,
tempat di mana ia menemukan cinta sejati, membangun keluarga yang bahagia, dan mewujudkan semua mimpinya. Harmoni yang tercipta antara manusia dan alam, antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang cerah, kini terasa begitu nyata dan kuat di pulau kedamaian itu. Wina tahu, ia telah menemukan tempatnya yang sesungguhnya di dunia ini, di tengah keindahan Pulau Seribu Bintang, dikelilingi oleh orang-orang yang ia cintai. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang pernah merasakan pahitnya pengkhianatan, bahwa setelah badai pasti akan ada pelangi yang indah, dan kebahagiaan sejati akan selalu menemukan jalannya bagi hati yang terbuka dan penuh harapan. Pulau Seribu Bintang, yang dulu hampir kehilangan cahayanya, kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, memancarkan kehangatan cinta dan kedamaian yang abadi.